Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Syahadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah wa la rasula ba'dah hatta yaumal qiyamah. Bapak Ibu, mari bersama-sama kita awali majelis ini dengan terlebih dahulu membacakan surah Al-Fatihah bersama-sama. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidina wa limasyayikhina wa li jami'il muslimin. Amin. Bapak Ibu rahimakumullah, alhamdulillah di pertemuan kali ini kembali kita diperjumpakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga setiap detik hadir kita di majelis ini menjadi amal soleh yang semoga menjadi wasilah Allah bukakan segala pintu kebaikan dunia dan pintu kebaikan akhirat kepada kita bersama. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Izin share screen Bapak Ibu ya. Bapak Ibu rahimakumullah, insya Allah di kesempatan kali ini kita akan menyampaikan berkenaan dengan kisi-kisi serta tugas akhir untuk Sakopah di tahun ini. Insya Allah Bapak Ibu, ini adalah pertemuan yang terakhir ya. Karena insya Allah tanggal 21 kita akan melaksanakan ujian akhir Sakopah. Insya Allah ada beberapa catatan yang akan disampaikan. Oke, sekedar. Yang pertama, Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah adalah berkenaan dengan kisi-kisi dulu ya. Kisi-kisi. Nah, Bapak Ibu insya Allah untuk kisi-kisi ada beberapa hal. Yang pertama adalah muqaddimah. Muqaddimah. Nah, nanti muqaddimah ini berkenaan dengan siapa pengarang daripada kitab Safinah, kemudian Kasyifatus saja, ini yang ada di kitab kita, Kasyifatus saja, dan Riyadul Badi'ah. Nah, ini yang pertama Bapak Ibu, muqaddimah. Kemudian yang kedua berkenaan dengan pasal rukun Islam. Kemudian yang ketiga berkenaan dengan pasal rukun iman. Nah, nanti untuk rukun iman ini nanti mohon Bapak Ibu kembali membuka catatannya berkenaan dengan 5 martabat iman. Martabat imannya nanti ada iman taklid, ya, ada iman ilmu, kemudian ada iman nian, ada iman hak, dan ada iman hakikat. Silakan nanti Bapak Ibu dibuka kembali catatannya. Nah, kemudian yang selanjutnya yang keempat kisi-kisinya tentang makna la ilaha illallah. Nah, tentang makna la ilaha illallah. Nah, ini catatannya Bapak Ibu tentang 12 makna huruf daripada la ilaha illallah. Nanti yang melahirkan 6 tugas zohir dan 6 tugas batin. 6 amal zohir dan 6 amal batin. Selanjutnya Bapak Ibu yang nomor 5 berkenaan dengan ciri-ciri balik. Ciri-ciri balik yang jumlahnya ada 3. Nah, nanti paling di sini yang harus diperhatikan berkenaan dengan perbedaan sobi, kemudian nanti ada murohib dan balik. Nah, nanti ini perbedaannya apa saja. Selanjutnya Bapak Ibu yang nomor 6 adalah 8 syarat
sah bersuci dengan batu. Nah, nanti mohon Bapak Ibu dibuka kembali tentang pasal ijzail hajarinya bersuci menggunakan batu. Nah, nanti di sini mohon Bapak Ibu catatannya dibuka kembali berkenaan dengan 3 martabat istinja. Istinja. Nah, misalnya saya beri bocoran yang paling utama itu adalah batu plus air. Yang kedua air saja, yang ketiga batu saja. Nah, ini contohnya, Bu. Selanjutnya yang nomor 7, kisi-kisinya berkenaan dengan furudul wudu'i, 6 rukun wudu. Nah, di sini catatannya nanti Bapak Ibu silahkan dibuka kembali perbedaan goslu dan mashu. Perbedaan antara goslu dan mashu. Selanjutnya cara wudu bagi daimul hadas. Nah, ini Bapak Ibu ya. Kemudian yang nomor 8 adalah niat. Bentar, niat salah. Yang ke-8 berkenaan dengan niat. Nah, nanti di niat ini catatannya adalah bagaimana aplikasi niat dalam sholat fardu, kemudian aplikasi niat dalam sholat sunnah. Nah, nanti sholat sunnahnya kebagi 2, ada yang terikat waktu, ada yang sholat mutlak yang tidak terikat oleh waktu. Kemudian yang ke-9 adalah air sedikit dan air banyak. Nah, ini Bapak Ibu, yang ke-9 adalah air sedikit dan air banyak. Nah, nanti di sini catatannya di mana saja? Yang pertama, perbedaannya apa saja? Mohon maaf. Perbedaannya apa saja? Kemudian yang kedua, konsekuensi. Screenshotnya mati? Oke, sekedar. Ada itu? Ada. Nah, jadi perbedaannya apa saja, kemudian konsekuensi dari air sedikit dan air banyak apa saja, kemudian perbedaan antara air musta'mal, kemudian air mutagoyar, dan air mutanajis. Nah, kemudian perbedaan antara najis ainiyah dan hukmiyah. Segitu Bapak Ibu yang nomor 9. Kemudian yang nomor 10 berkenaan dengan sebab punten error pennya. Sebab mandi besar. Kemudian yang ke-11 berkenaan dengan 2 rukun mandi besar. Ini sebab-sebab mandi besar ada 6 Bapak Ibu. Rukun mandi besar. Kemudian yang nomor 12 itu berkenaan dengan 10 syarat sah wudu. Yang nomor 13 berkenaan dengan 4
pembatal wudhu. Nah, nanti untuk pembatal wudhu, mohon dibuka lagi Bapak Ibu tentang perkara-perkara yang keluar dari kubul. Misalnya ada air seni, ada air mani, ada air wadi, ada air madhi. Ini bedanya apa saja? Kemudian di sini juga nanti ada pembahasan berkenaan dengan mahram. Apa bedanya mahram nasab, apa bedanya mahram musoharoh dengan mahram rodoah. Dengan syarat-syarat. Ini sudah dibahas Bapak Ibu ya. Selanjutnya 14 perkara yang diharamkan. Diharamkan satu bagi orang yang punya hadas kecil. Nanti ini jumlahnya ada 4 Bapak Ibu. Bagi orang yang hadas junub, ini jumlahnya ada 6. Kemudian bagi orang yang punya hadas besar, ini jumlahnya ada 10. Nah, kemudian yang nomor selanjutnya, yang terakhir 15, tentang 3 sebab tayamum. Nah, ini nanti mohon Bapak Ibu diperhatikan kembali berkenaan dengan perbedaan faqdul ma'i, tidak ada air secara hakiki dan secara majazi. Kemudian nanti mohon Bapak Ibu mempelajari kembali berkenaan dengan haddul ghausi, haddul ghausi, kemudian haddul qurbi, dan haddul bu'di. Nah, ini kurang lebih Bapak Ibu ada 15 poin. Yang pertama muqaddimah, yang kedua rukun Islam, yang ketiga rukun iman, yang keempat makna la ilaha illallah, yang kelima 3 ciri balik, yang keenam 8 syarat sah bersuci dengan batu, yang ketujuh 6 rukun wudhu, ke-8 niat, 9 air sedikit dan air banyak, kemudian yang ke-10 sebab-sebab mandi besar, yang selanjutnya 2 rukun mandi besar, kemudian 12 10 syarat sah wudhu, kemudian 13 4 pembatal wudhu. Selanjutnya perkara-perkara yang diharamkan bagi orang yang punya hadas kecil, punya hadas junub, dan punya hadas besar. Yang terakhir berkenaan dengan 3 sebab tayamum. Bapak Ibu, ini berkenaan dengan kisi-kisi. Kemudian yang selanjutnya informasi berkenaan dengan tugas akhir. Bapak Ibu, tentang tugas akhir ini adalah seperti yang pernah disampaikan di ujian yang lalu, yakni melakukan resume. Nah, silakan Bapak Ibu nanti memberikan resume dari pertemuan awal dari pasal 1 muqaddimah sampai kepada 3 sebab tayamum. Nah, ini Bapak Ibu ya, membuat resume dari muqaddimah sampai sebab tayamum. Ini nanti minimal 2 halaman. Ini seperti yang kemarin ini Bapak Ibu ya. Dan ini nanti deadline-nya adalah tanggal 14 Mei. Deadline 14 Mei 2025 pukul 29 non 23 nya. Pukul 23 lebih 59. Ini deadline-nya Bapak Ibu ya. Pastikan jangan sampai terlewat karena penilaian kita bukan hanya diambil daripada nilai ujian akhir, tapi juga diambil daripada nilai resume. Jadi nilai itu Bapak Ibu ya, nilai akhir itu diambil daripada beberapa faktor. Yang pertama
kehadiran. Silakan Bapak Ibu pastikan kehadirannya, tidak ada yang lupa ngisi. Itu kalau ada yang lupa silakan melakukan perbaikan ke TU. Kemudian yang kedua adalah keaktifan, baik menjadi MC ataupun bertanya. Nah, kemudian yang selanjutnya diambil nilai itu dari ujian akhir. Kemudian yang keempat diambilnya itu dari tugas. Ya, ini kalau sekarang mah resume. Nah, pastikan Bapak Ibu 4 hal ini maksimal nilainya. Ini untuk yang kedua berkenaan dengan tugas akhir. Kemudian yang ketiga berkenaan dengan ujian akhir. Berkenaan dengan ujian akhir, itu insya Allah ujian akhir Sakofah. Ujian akhir Sakofah insya Allah akan dilaksanakan pada tanggal 21 Mei 2025. Dah gitu Bapak Ibu, sudah jam 10:01. Jadi 3 hal. Yang pertama berkenaan dengan kisi-kisi, ini ada 15 poin Bapak Ibu. Nanti bisa dilihat kembali di apa namanya ya, dokumentasi pertemuan kita itu ada di YouTube. Bapak Ibu mangga bisa dilihat kembali. Kemudian tugas akhir, yakni meresume dari poin 1 sampai poin 15. Itu maksimal tanggal 14 Mei jam 11 malam lebih 59 menit. Kemudian untuk ujian akhir itu insya Allah akan dilaksanakan pada bulan Mei tanggal 21. Mungkin itu Bapak Ibu yang bisa disampaikan di pertemuan terakhir ini. Semoga sekali lagi apa yang sudah kita pelajari ini menjadi ilmu yang berkah, ilmu yang bermanfaat dan bisa menjadi wasilah syafaat bagi kita dan keluarga kita baik di dunia ataupun di akhirat. Amin. Untuk soal insya Allah kalau tidak ada perubahan itu 25 soal. Waktunya 30 menit. Waktunya 30 menit dan di waktu kita belajarnya Bapak Ibu insya Allah di hari Rabu jam setengah 10 sampai jam 10 seperti biasa. Nah untuk resumenya mangga Bapak Ibu bisa lihat di link YouTube-nya atau di YouTube saya Bapak Ibu di Sapria Muhammad, silahkan saja di sana nanti ada. Ya, nanti saya coba akan cek ulang, nanti saya share untuk linknya di grup Bapak Ibunya insya Allah. Mangga Bapak Ibu, untuk soalnya PG Bapak Ibu ya, PG. Tugasnya diketik. Bertos gitu Bapak Ibu cekap, bila yang ditaruhkan deh. Nah, mungkin itu Bapak Ibu ya sebagai pengantar untuk ujian akhir. Sekali lagi Bapak Ibu, saya menyampaikan ulang, silakan dimanfaatkan sebaik-baiknya. Masih ada waktu 1 minggu untuk melakukan resume. Ini sedikit saja Bapak Ibu ya, hanya 2 halaman. Nanti insya Allah ketentuannya fontnya apa, besar kecilnya berapa gitunya. Insya Allah nanti akan disampaikan dari pihak Dikdasman berkenaan dengan ketentuan-ketentuan untuk resume Sakopa. Nah, saya hanya menyampaikan dari segi materi yang di resume itu dari pasal 1 sampai pasal 3 asbabut tayamumi, sebab-sebab tayamum. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu berkenaan dengan resume ini maksimal masuk ke Pak Dedi nanti tanggal 14. Jangan sampai lupa Bapak Ibunya lebar. Nilai Sakopahnya 100 tapi resumenya tidak masuk, ini bisa di bawah KKM nilainya. Kemudian yang ketiga, insya Allah untuk ujian akhir tanggal 21 Mei, kemudian 25 soal dan semuanya PG. Itu Bapak Ibu ya yang bisa disampaikan. Insya Allah nanti untuk
Link ini akan saya share di grup WhatsApp. Ya. Itu Bapak Ibu yang bisa disampaikan. Mohon maaf lahir dan batin. Kita tutup bersama dengan doa kifaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hatur nuhun Bapak Ibu. Wilujeng yang belum isi presensi silahkan diisi dulu Bapak Ibu ya. Nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Bapak Ibu, mangga.